Perjalanan dari awal sebenarnya butuh kesabaran sih ya. Harus ekstra sabar. Kalau mau mulai bisnis, apalagi di tengah pandemi, bisnisnya pasti bakal ada tantangannya sendiri. Tapi harus ya kita berproses, kita jalani, kita yakin produk kita karena memang sudah aman, sudah BPOM, izinnya sudah ada. Kedepannya pasti akan lebih maju. Gitu sih. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Taksi Talking Asik with KWU. Jadi ini merupakan podcast perdana dari UKM Kewirausahaan Alfa Prima Singaraja. Nah, di podcast perdana ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dunia kewirausahaan bareng UMKM dari daerah. Kenalin, aku Listia yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol tentang dunia wirausaha. Oke, jadi di podcast perdana ini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial dari salah satu penggiat UMKM di daerah Buleleng yang asalnya dari Tejekule. Langsung aja Kak Devi, halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Oke, perjalanan lancar? Lancar, Oke. agak sedikit macet. Jadi Kak Devi ini merupakan owner dari Florizon ya Kak ya? Iya. Itu salah satu MKM yang berasal di Tejekule karena unik banget nih, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Devi di belakang itu penggiat UMKM-nya ini di bidang kosmetik. Mungkin Kak Devi bisa dijelasin Florizon itu apa sih Kak? Florizon ini ada di bidang kosmetik, ada skincare, ada body care yang emang kita khususin untuk kalau untuk body care-nya khusus untuk melembabkan badan. Kalau skincare kita bisa menjerumus ke glowing face serum, ada face cream-nya untuk penuaan dini juga, dan yang lainnya kita bakal kembangkan mungkin untuk acne, brightening, itu pasti kita akan rencana kembangkan sih. Oke, jadi khususnya produknya ini di bidang kosmetik ya Iya, Kak Devi kosmetik. ya? Kok bisa kecetus ide untuk bikin kosmetik sih Kak? Sebenarnya idenya itu nggak sengaja sih, karena kita ngelihat di kondisi masyarakat sekarang itu kan umumnya lebih suka sekarang untuk pakai kosmetik. Rasa ingin tahu, ingin cobanya itu lebih besar kan pasti. Nah, kita cari peluang di sana. Ternyata kosmetik ini bukan lagi kebutuhan sekunder untuk masyarakat, melainkan udah primer ya. Karena mereka selalu ingin coba, selalu ingin tahu buat diri cocok nggak sih buat dirinya sendiri. Jadi itu sih yang mencetuskan idenya. Oke, idenya. Terus untuk awal dari Kak Devi produksi ketemu idenya ini emang Kak Devi sendiri atau emang udah ada timnya nih Kak? Kita ada tim, tapi saya belajar sendiri juga di Surabaya. Mungkin kurang lebih hampir sebulan saya belajar ngeracik juga produksi gimana caranya, meskipun ada apoteker yang mendampingi pasti itu. Selanjutnya kita sama tim juga merencanakan produk yang akan dibuat itu apa, dan pabriknya kan ada di Bali, jadi semua tanggung jawabnya dilimpahkan ke saya untuk produksi. Jadi Itu untuk sih. sekarang langsung Kak Devi sendiri yang terjun untuk mengelola. Iya, masih saya yang terjun, sama ada juga beberapa karyawan. Kalau untuk gini Kak, kalau awal-awal dengar produk kosmetik apalagi lokal nih ya, Iya. ada kekhawatiran nggak sih Kak? Karena kan dari udah BPOM atau udah amankah untuk dipasarkan, itu pernah ada kekhawatirannya? Kalau kekhawatiran untuk bisnis tuh pasti ada sih ya. Setiap kita mau mulai bisnis tuh pasti bakal ada kekhawatirannya. Nah, ini kalau kosmetik mungkin kita lebih cenderung kita harus nyari izinnya dulu. Izin BPOM itu biar kita terima dulu, baru kita berani untuk memasarkannya. Jadi Florizon ini udah BPOM Kak? Ya, sudah BPOM. Izinnya semua sudah lengkap, jadi aman pastinya. Ini sampai lupa nanyain, Florizon ini udah tadi tahun berapa sih Kak beredarnya produksinya? Kita sebenarnya Florizon ini ada dari 2020, tapi karena pandemi kita pending dulu untuk produksi. Kita mulai produksi lagi itu di 2021 Agustus ya. Kita mulai buat sampel. Setelah sampel
sampel jadi dan kita rasa oke, kita mulai produksi di 2021. Lumayan baru ya Kak di Iya, baru produksinya. Untuk pemasarannya nih kan karena kosmetik baru. Iya. Kak Devi sendiri pemasarannya gimana? Untuk masih di daerah sini aja atau udah kemana aja Kak? Kalau untuk produk ini kita udah pasarin karena di Surabaya ada tim juga, kita pasarkan di Surabaya. Ada yang ke Malang juga, di Singaraja, daerah Singaraja kita udah pasarkan, di Denpasar juga ada, tapi kita memang karena produk baru kita sistemnya masih sederhana sih. Tapi kita sambil berproses, sambil berkembang juga sih sebenarnya. Ini pemasarannya berarti online aja Kak? Online ada, kita konsinyasi, kita titip juga di beberapa toko di Singaraja ataupun Denpasar juga ada. Oke, jadi di Singaraja ini udah dipasarkan berarti ya untuk produknya? Iya, sudah. Itu di mana aja Kak kalau boleh tahu? Kalau di Singaraja itu ada di Queen Beauty, di toko-toko kosmetik yang lainnya juga ada sih beberapa. Mungkin saya juga agak lupa sih nama tempat kosmetiknya. Untuk produksi dari fluoresan ini produksinya emang di Tejekule Kak ya? Iya, kita produksi, kita buatnya di Tejokula. Langsung berarti pabriknya, Iya, langsung administrasinya pabriknya, semua di administrasinya di Tejokula. gitu. Menarik banget ya karena UMKM dengan produk kosmetik nih dari Buleleng khususnya dari Tejekule gitu. Unik banget dengan packaging yang cantik banget, bisa dilihat di sini udah ada beberapa produk dari fluorescent teman-teman. Bisa dilihat packagingnya cantik, tidak seperti image-nya yang UMKM daerah gitu Kak. Ini kalau boleh tahu kecetusnya packagingnya ini gimana perjalanan packagingnya dari awal Kak? Kalau perjalanan packaging itu kita dari tim di Surabaya sih ya yang mulai, tapi ini sebelumnya ada beberapa sampel juga kita cocok nggak sih sama produk yang akan kita buat. Ternyata ini yang kemasan nggak cocok, kita terus sih ngelipit sampai akhirnya ketemu ya benar-benar pas, ya lahirlah ini. Dari awal diproduksi ini berarti emang packagingnya ini Kak atau Kita dari awal? Sebenarnya hampir sama kemasan yang kita pakai sebelumnya, cuman ada perubahan sedikit, mungkin agak yang lebih tebalan kayak gitu. Yang sebelumnya tipisan kita ganti yang agak tebal. Seperti itu sih. Mungkin bisa dicoba Kak ya untuk produknya. Langsung kita ini packagingnya cantik banget Kak. Ini dari Skin Whitening Collagen ya? Iya. Dan untuk produk lokal ini nggak lengket sama sekali, wanginya juga wangi yang langka. Gimana sih Kak untuk nyiptain wanginya? Kalau untuk parfumnya kita ini ngeracik sih parfum, kita nggak pakai satu parfum. Kalau mungkin misalkan produk-produk lain yang varian vanilla aja, mungkin kalau kita lebih ke kombin sih, kita campurin parfumnya sampai benar-benar ketemu yang enak, yang baunya tahan lama, langsung kita pakai. Diracikan sendiri ya Kak ya, memang khusus tim. Terus tadi kan untuk pemasarannya itu masih untuk sistem sales gitu Kak ya. Kemudian kan untuk kedepannya ada nggak sih Kak rencana memasarkan di sosial media yang lain gitu? Rencana kedepannya pasti ya, karena sekarang kan era digital, pasti semuanya sosial media. Kita memang ada Instagram, tapi memang belum aktif 100%. Ada juga e-commerce untuk penjualan online-nya, itu udah dari tim Surabaya. Untuk kedepannya pasti kita akan lebih sering untuk update di Instagram, mungkin sosial media lainnya. Kedepannya berarti emang ada rencana untuk gini Kak ya? Iya. Kak Devi ini memang dari penggiat wirausaha ini dari umur berapa sih Kak? Saya dari sebenarnya ini suka, maksudnya bisa terjun langsung ini selesai kuliah sih. Selesai kuliah baru fokus gitu, karena saya tipenya harus fokus dulu sama satu hal gitu, biar
bisa mencapai target sesuai, baru kita fokus ke yang lain. Sebenarnya habis lulus kuliah sih. Lulus kuliah baru terjun langsung ke Iya. ini lulus kuliah Kak Devi langsung ngerancangin produk ini atau ada produk-produk yang lain sebelumnya Kak? Lulus kuliah saya belajar ngeracik dulu untuk ini sih, untuk rencana memang produk yang mau dibuat ini. Setelah saya rasa cukup belajarnya, baru saya praktekkan, saya produksi produk ini. Untuk Kak Devi sendiri ini emang suka kosmetik kah dari awal atau gimana Kak? Iya, karena perempuan pasti semuanya suka ya kosmetik. Saya juga memang suka kosmetik, suka juga balik lagi sih tadi, suka coba, ingin tahu gitu loh kosmetik yang sekarang lagi banyak dicari itu seperti apa. Jadinya ya terjun di bisnis kosmetik ini jadi kayak hobi sendiri jadinya ya. Karena kan kalau emang hobi dijalanin tuh pasti asik Kak ya. Sebelumnya Kak Devi dulu kuliahnya jurusan apa Kak? Jurusan manajemen. Oh manajemen, berarti memang udah bergelut di dunia bisnis Kak ya untuk jurusannya sendiri. Iya sebenarnya. Kalau untuk bahan-bahan dari Florizon ini memang dari gini kah? Dari tumbuhan atau memang dari apa? Ya, kalau dari bahan ada beberapa memang dari tumbuhan organik, itu ada beberapa bahan siap pakai yang kita olah seperti itu sih. Untuk bahan-bahan dari Florizon ini didatengin dari mana sih Kak? Langsung dari Surabaya. Langsung dari Surabaya berarti. Berarti untuk produksinya yang di Tejekule pabriknya bahan-bahannya didatengin dari Surabaya. Sejauh Kak Devi nih memasarkan produk dari Florizon ini, peminatnya itu dari umur berapa sih Kak? Oke, kalau peminat ya kita itu lebih gampang memasarkannya itu ke yang dominan umurnya 30 tahun ke atas. Oh justru ya 30 tahun ke atas karena ya. Karena memang produk kita khususnya body care ya, yang banyak sering dicari itu untuk melembabkan. Jadi umur segitu kan memang perlu nutrisi untuk kulitnya, perlu melembabkan. Kulit kering itu biar bisa hilang, gimana caranya. Habis itu juga untuk face cream, untuk penuaan dini. Tapi kadang-kadang untuk umur yang ya sekitaran 20-an itu ada aja yang nyari, tapi cenderung ke body lotion atau body butternya. Berarti untuk Kak Devi sendiri emang ada mengkhususkan memasarkan ke umur yang 30 tahun ke atas atau gimana? Enggak sih, kita nggak ada mengkhususkan, semua bisa pakai, cowok pun juga bisa pakai sebenarnya karena produk kita aman. Dari Florizon ini saya lihat kan produknya ada 5 jenis nih Kak. Yang paling best seller itu apa sih Kak? Yang best sellernya ini body butternya. Kenapa kira-kira kenapa bisa paling best seller itu karena dia memang ngasih efek untuk kulit kering biar bisa mulus, ini kelihatan banget. Kita kan nggak nyari produk yang langsung seketika ada efeknya, yang instan. Kita nyari yang berkala biar aman di kulit. Jadi ini selama pemakaian kurang lebih sebulan pasti bakal ada efeknya kok. Kalau body butter ini sistem pemakaiannya kayak gimana sih? Sistem pemakaiannya sama seperti body lotion pada umumnya, tapi lebih bagus kalau dipakai waktu malam hari. Jadi kan kita nggak beraktivitas, body butternya nempel di kulit kita, itu cepat untuk kulit kering sih, memudahkan. Berarti kayak body lotion ya Kak ya? Terus bedanya dari body lotion sama body butter ini apa sih Kak? Bedanya kalau body lotion memang body lotion pada umumnya, kita kan beda di parfum ya. Kalau untuk body lotion yang lainnya sama punya kita. Kalau untuk body butter kayak yang tadi saya bilang untuk kulit kering sih, lebih cenderung dikhususkan untuk kulit kering. Berarti untuk body butter ini dia mengkhusus ya kayak untuk perawatan kulit kering dibanding dengan body lotionnya. Kalau untuk Kak Devi ini dari awal ngerancang ini kan memang sudah kerjasama sama di tim di Surabaya Kak Devi ya. Terus kalau sekarang timnya udah ada berapa sih Kak Devi? Kalau kita untuk karyawan ya yang ada di Bali itu kurang lebih ada sekitar 6 orangan sih. Kita masih berproses. Ya masih dari kecil dulu untuk lama-lama jadi yang besar. Untuk
Berarti timnya itu khusus di produksi atau di bagian enggak. apa Kak? Ada produksi, ada packing, Mm-mm. ya, dan ada juga sales. Jadi pemasarannya Kak, produk dari Floresan-nya ini masih sistem sales gitu dia Kak ya? Iya, masih sistem sales, sama konsinyasi sih. Konsinyasi di apotek sama di Di toko-toko toko-toko, ya, kosmetik. kosmetik. Kalau untuk saat corona ini ngaruh nggak sih Kak sama produknya Floresan? Ngaruh sih sebenarnya, karena kita kan memang planningnya 2020 kita buka pabrik, kita harus bisa langsung buat. Mm-mm. Ya, kita udah buat planning segala macam, tapi memang karena corona pasti bakal ada perubahan sih. Jadinya kita pending, kita mulai produksi 2021, gimana caranya kita ngulang lagi plan A jadi plan B biar bisa untuk memasarkannya biar cepat. Sebenarnya gitu sih, Itu berdampak ya. Untuk di pabriknya di yang Titi Jekuli ini setiap hari produksi produk dari Floresan apa gimana? Ya, kalau produksi kita nggak setiap hari produksi, kita produksi saat stok habis, mulai habis ya. Sama kita kalau ada orderan yang memang orderan butuhnya banyak, kita langsung produksi. Setelah produksi itu memang karena produk kosmetik harus didiamkan dulu. Ya, didiamkan dulu agar tekstur viskositasnya tuh aman. Selanjutnya baru kita packing. Setelah itu kita memasarkan. Baru dipasarkan. Iya. Berarti nggak setiap hari Nggak setiap dan hari. berkala jadinya Kak ya. Sejauh ini gimana nih Kak perjalanan dari awal sampai saat ini? Iya. Perjalanan dari awal sebenarnya butuh kesabaran sih ya. Harus ekstra sabar. Kalau mau mulai bisnis, apalagi di tengah pandemi, bisnisnya pasti bakal ada tantangannya tersendiri. Tapi harus ya kita berproses, kita jalani, kita yakin produk kita karena memang sudah aman, sudah BPOM, izinnya sudah ada, kedepannya pasti akan lebih maju. Gitu sih. Jadi Kak Devi ini pernah nggak sih ngalamin kondisi down di saat produknya nggak bisa dipasarkan atau mungkin pernah ditolak oleh calon konsumen? Pernah. Kalau down pernah. Beberapa kali ditolak di toko kosmetik besar di Denpasar itu sering sekali karena dianggap ini produk apa ya, produk baru, maksudnya kayak saya nggak kenal nih, saya harus lihat dulu dia booming, dia berkembang gitu. Jadi kayak ada perasaan, maksudnya ini saya buat udah aman kok, tapi kenapa nggak bisa diterima juga. Tapi sering berjalannya waktu kita belajar sama tim gimana caranya buat memasarkan, buat saling ngasih support lah satu sama lain, kan itu yang penting kan dalam sebuah perusahaan, harus saling bisa kasih support biar apa namanya Kerja sama tim kerja Kak sama Devi timnya ya. juga bagus ya. Akhirnya kita masih bertahan dan akan terus bertahan sih untuk lebih maju. Berarti untuk Kak Devi ini waktu permasaran pertama kali ini lebih mudah masarin di mana Kak? Kita lebih ke masarnya lebih gampang dari mulut ke mulut sih. Ya sebenarnya itu lebih kelihatan banget efeknya daripada yang di sosial media Kak ya. Iya, karena mereka kan belum tahu ini masih produk baru. Kalau dari produk kosmetik sendiri kan udah banyak jenisnya nih, yang udah terkenal gitu. Gimana sih Kak Devi untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain yang tergolong Floresan ini kan masih produk baru apalagi? Iya. Ya, kalau dibilang bersaing, kita memang pasti bersaing sih ya sama industri kosmetik lainnya. Tapi kita juga ngelihat nih, maksudnya kebutuhan masyarakat apa, sehingga kita bisa ada evaluasi untuk pabrik kita. Oh, kebutuhan masyarakat ternyata masyarakat suka produk yang seperti ini, jadi masukan untuk pabrik kita, untuk perusahaan kita, agar bisa memulai yang disukai masyarakat. Terus di samping itu juga setiap produk pasti punya keunggulannya sendiri kan. Jadi kita kalau bersaing, dibilang bersaing, cuman kita nggak takut karena masyarakat yang sudah coba Floresan pasti bakal repeat karena mereka udah ngerasain keunggulannya sendiri. Uniknya dari produk Floresan ini apa sih Kak? Floresan.
Fluorescent ya. Bedanya dengan kosmetik di luaran sana. Oke, bedanya ini kan bisa kita lihat ya, memang sudah ada keterangannya di kemasan untuk perbedaannya, dan kita juga menggunakan parfum yang nggak ada yang niruin gitulah kesannya ya, istilahnya gitu. Jadi di samping itu kita juga fluorescent ini memberikan hasil yang memang sesuai dengan diinginkan masyarakat, sesuai dengan kemasannya. Berarti Kak Devi sendiri udah nyobain semua produknya dari awal ya Kak ya, makanya berani untuk memasarkan. Iya, jadi saya berani untuk bilang hasilnya memang ada. Memang ada, karena kalau untuk kosmetik ini kan memang lebih bagus yang hasilnya itu bertahap ya Kak ya, daripada yang instan gitu kan agak worry sedikit kalau hasilnya langsung gitu, wow, langsung putih gitu. Iya benar. Kalau untuk di Tejekule sendiri ada permintaannya Kak, atau memang hanya dari luar daerah saja? Kalau di Tejekule itu mungkin permintaan belum ya, tapi yang ada mungkin yang repeat produk kita. Kalau permintaan itu lebih banyak dia condong dari Surabaya sih, karena di sana juga ada tim pemasarannya. Ya. Berarti untuk Fluorescent ini punya tim khusus pemasaran di Surabaya, di Tejekule juga ada khusus untuk tapi lebih banyak di Surabaya untuk pemesanannya gitu Kak ya? Itu orderan yang banyak sih, maksudnya sekali langsung buat harus ribuan itu memang dari Surabaya. Kalau untuk Kak Devi nih harapannya untuk Fluorescent ini bakal dipasarin keluar selain Surabaya nggak sih Kak untuk sekarang? Iya. Untuk sekarang sih saya ingin mencangkup seluruh Bali dulu. Selanjutnya kalau sudah dikenal akan gampang untuk masuk ke seluruh Indonesia ya. Ya, rencananya Astungkara bisa juga untuk keluar negeri. Astungkara ya. Untuk di pemasarannya ini masih khusus untuk sales dari mulut ke mulut ya Kak ya. Berarti belum ada untuk di digital marketingnya itu gimana tuh Kak? Iya, kalau digital marketing kita masih belum aktif 100% banget, karena kita juga masih memilih, maksudnya kayak marketing expert yang pas untuk perusahaan kita. Jadi kedepannya pasti kita akan pakai digital marketing. Berarti marketingnya sekarang yang megang memang Kak Devi sendiri? Iya, untuk marketingnya, untuk social media di Instagram masih saya yang megang. Untuk e-commerce-nya dari pihak Surabaya. Oh gitu. Kak Devi pernah ngerasa kewalahan gak sih ngurusin sendiri gitu? Kalau kewalahan pasti ya, karena bukan kewalahan sih, lebih tepatnya kayak bingung ya jadinya mau ngambil apa dulu nih gitu maksudnya. Ya, tapi setelah beberapa lama dijalanin ya enjoy aja sih, kita nikmatin aja dulu prosesnya. Nggak ada salahnya sih kita turun tangan juga langsung kan. Berarti semakin perjalanan dari Fluorescent ini terus belajar dan terbiasa bener. Jadinya Kak Devi ya? Iya, harus terus belajar. Oke, jadi ada 5 produk, mungkin bisa dijelasin satu-satu Kak Devi untuk keunggulan dari masing-masing produknya Kak Devi. Dari sini ya, ini glowing face serum, ini untuk cenderung wajah yang ingin glowing. Biasanya ini direkomendasikan untuk yang umur 20 tahunan bisa, untuk yang 30 tahunan juga bisa. Nah, kalau yang ini lebih cenderung banyak ibu-ibu sih yang pakai ya, karena face cream anti aging untuk penuaan dini biasanya. Terus ini itu skin lightening collagen, ini untuk mencerahkan kulit. Kita kalau misalkan kita pakai secara berkala, ini kulitnya bisa cerah, bisa juga putih juga karena ada kandungan niacinamide-nya. Ini ada yang ukuran 100 ml sama 200. Ini ya 200 ml ya Kak ya. Kemudian nih body lotion ini untuk melembabkan. Sebenarnya sama body lotion pada umumnya, cuman kita parfumnya beda dan hanya Fluorescent aja sih yang punya. Ini yang best seller sih. Body butternya. Body butter ini untuk melembabkan juga, tapi lebih cenderung ke kulit kering. Seperti itu sih. Karena ini unik, khusus wanginya itu cuma ada di Fluorescent.
Jadi kalau misalnya pemasarannya ini kan baru dari sales dari mulut ke mulut dan juga dari tim di Surabaya. Kalau misalnya teman-teman yang nonton podcast ini pengen beli dari produk dari Floresan ini gimana Kak, bisa lewat mana? Oke. Bisa lewat Shopee, kita ada di e-commerce, ada Tokopedia juga Floresan Indonesia. Di Instagram juga ada Floresan Indonesia. Jadi bisa lewat Instagram Iya. dan Shopee dari Floresan Indonesia Kak ya. Oke, terima kasih Kak Devi. Terima kasih. Gak kerasa ya udah ngobrol-ngobrol tentang perjalanannya Kak Devi memulai usaha Floresan ini dari nol sampai akhirnya sekarang sudah berjalan. Iya. Mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang nonton podcast Taksi ini untuk selalu semangat berwirausaha. Iya. Kak Devi mungkin ada sedikit closing statement buat teman-teman di rumah. Oke, untuk teman-teman di rumah yang rencananya ingin memulai usaha, jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal itu pasti, tapi kita harus belajar dan terus berproses untuk hasil yang maksimal ke depannya. Oke, terima kasih Kak Oke, Devi. terima kasih. Untuk teman-teman, sekian Taksi Talking Asik with KWU hari ini. Sampai jumpa di taksi berikutnya.